Angkatan udara setiap negara berjuang untuk supremasi atas musuh mereka. Salah satu caranya adalah dengan mendapatkan jet tempur terbaik. Semakin canggih jet tempurnya, semakin bagus pula fungsinya. Pesawat tempur adalah salah satu bagian terpenting dari angkatan udara setiap negara. Lincah dan bertenaga, jet tempur modern tentunya dapat mengisi berbagai peran yang dibutuhkan dengan kemampuan atau fitur yang sangat serbaguna. Sejarah panjang sejak masa kolonial mendorong Indonesia untuk terus berupaya memperkuat kekuatan militernya. Inilah daftar pesawat tempur milik Indonesia. Diperkirakan ada sekitar 280 pesawat. Jet tempur pertama adalah Bae Elang. Indonesia memiliki 3 seri pesawat tempur tersebut, yakni seri 50, seri 100, dan seri 200. Indonesia membeli hingga 20 unit pesawat tempur ini antara tahun 1980 dan 1984. Untuk pertama kalinya TNI Angkatan Udara menggunakan pesawat Hawk seri MK-53, yang merupakan versi ekspor dari seri Hawk 50 untuk Indonesia. Kemudian, tahun 1997, Indonesia mengimpor pesawat Hawk 100 dan 200 dengan kode nomor 9, sehingga disebut sebagai seri 109 dan 209 di Indonesia. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kursinya. Seri 109 memiliki 2 kursi, sedangkan seri 209 memiliki 1 kursi. Senjata tambahan seperti rudal dan berbagai bom juga dapat disematkan pada jet tempur Indonesia ini. Diketahui saat ini, Indonesia masih mengoperasikan pesawat Hawk seri 109 dan 209. Sementara itu, Hawk seri MK3 sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 2015. Pesawat tempur Indonesia jenis ini berpangkalan di Skadron Udara 1 Pontianak dan Skadron Udara 12 di Pekanbaru. Pesawat tempur Indonesia selanjutnya adalah T-50I Elang Emas. Pesawat tempur Indonesia T-50I Golden Eagle ini dirancang oleh Korean Aerospace Industry bersama dengan Lockheed Martin pada akhir tahun 1990-an. Indonesia membeli T-50I pada tahun 2011 untuk menggantikan Hawk MK-53 yang tidak resmi digunakan lagi sejak tahun 2015. Pesawat jenis ini memiliki kecepatan maksimum 2.640 km per jam dan ketinggian maksimum 14,6 km. Pesawat tempur TNI AU terbaru T-50I ini disebut-sebut dapat membawa roket, rudal, dan bom sebagai senjata. Berat total senjata yang dapat diangkut adalah 3,7 ton. Pesawat tempur T-50I TNI AU bermarkas di Skadron 15 Pangkalan TNI AU Iswahjud di Magetan, Jawa Timur. Selanjutnya ada jet tempur F-16 Fighting Falcon. F-16 Fighting Falcon awalnya diproduksi oleh General Dynamics di Amerika. Namun sejak 1993, pesawat F-16 resmi dibeli perusahaan Lockheed Martin. F-16 Fighting Falcon masuk dalam daftar pesawat tempur Indonesia. Pesawat tempur ini adalah pesawat multiperan untuk serangan udara ke udara dan udara ke darat. Jet tempur Indonesia ini bermarkas di Skadron Udara 3 Lanut Iswahjud Magetan Jawa Timur dan Skadron Udara 16 Lanut Roismin Nurjadin Pekanbaru Riau. Indonesia telah mengoperasikan pesawat yang memiliki kecepatan maksimum 2.120 km per jam dan ketinggian maksimum 15 km di atas permukaan laut ini sejak tahun 1989. Pada awalnya, Indonesia memiliki 12 unit pesawat tempur. Namun saat ini hanya tersisa 8 unit saja. Hal itu dikarenakan banyaknya faktor yang menyebabkan beberapa unit jet tempur tidak beroperasi lagi, antara lain karena masalah kerusakan hingga terjadinya kecelakaan. Kita berlanjut ke jet tempur Indonesia berikutnya, yaitu EMB-314A-29 Super Tucano.
Super Tucano milik Indonesia ini diproduksi oleh Brazil. Pesawat tempur ini diproduksi massal pada tahun 2003. Ciri khas dari pesawat tempur ini adalah memiliki alat penggerak berupa baling-baling. Pesawat ini berpangkalan di Skadron Udara 1 Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh di Malang, Jawa Timur. Salah satu pesawat tempur tercanggih Indonesia ini memiliki kecepatan maksimum 590 km per jam dan ketinggian maksimum 10 km. EMB-314 Super Tucano diketahui dapat membawa berbagai senjata, termasuk bom klaster, roket POD VAR, dan jenis rudal lainnya. Berat maksimal senjata yang dibawa adalah 1,5 ton. Perlu diketahui bahwa EMB-314, atau yang populer dikenal A-29, tidak dapat digunakan untuk serangan udara. Pesawat tempur ini hanya dapat beroperasi sebagai misi serangan darat atau anti-teroris. Oleh karena itu, bukan hal yang mengherankan bila pesawat ini dapat digunakan untuk pengintaian. Jika berbicara jet tempur, tidak mungkin ketinggalan jet tempur Sukhoi. Sukhoi adalah pesawat buatan Rusia. Indonesia sudah lama menaksir pesawat yang pernah menggunakan Angkatan Udara Soviet pada tahun 1985. Namun, saat krisis moneter tahun 2003, Indonesia hanya mampu mengimpor 4 Sukhoi, yang terdiri dari 2 unit Su-27 HK dan 2 unit Su-30 HMK. Kemudian Indonesia menambah 6 unit pesawat Sukhoi Su-27 SKM dan Su-30 HMK-2. Kemudian pada tahun 2014, Indonesia kembali membeli 6 unit pesawat Su-30 HMK-2 Sukhoi. Akhirnya, total Sukhoi yang dimiliki Indonesia ada 16 jenis pesawat tempur. Berikutnya ada Mirage 2005. Mirage 2000 adalah pesawat tempur multiperan bersayap Delta dan supersonik bermesin tunggal generasi keempat buatan Prancis yang diproduksi oleh Dassault Aviation, dikutip dari laman Dassault Aviation. Mirage 2005 ini akan digunakan untuk latihan dan transisi sebelum kedatangan jet tempur Rafale. Di dataran tinggi, Mirage 2000 memiliki kecepatan maksimum 2.333 km per jam. Sementara 1.110 km per jam di ketinggian rendah. Jangkauan pesawat tempur ini adalah 1.550 km dengan tank jatuh. Pesawat tempur ini dikembangkan pada akhir 1970-an untuk Angkatan Udara Prancis sebagai pesawat tempur ringan berdasarkan model Dassault Mirage 3. Hingga akhirnya, pesawat Mirage 2000 berhasil dikembangkan menjadi pesawat multiperan yang beberapa variannya telah dikembangkan. Terakhir ada pesawat tempur Dassault Rafale. Komitmen Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperkuat pertahanan Indonesia dan memberikan alutsista terbaik bagi TNI kembali terbukti. Pada tanggal 8 Januari 2024 kontrak pengadaan pesawat tempur Rafale tahap ketiga sejumlah 18 unit secara resmi telah efektif. Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak pembelian jet tempur Rafale generasi 4,5 buatan Prancis dari Dassault Aviation. Rencananya, pemerintah akan membeli hingga 42 jet tempur sejenis. Dassault Rafale merupakan tipe tercanggih yang diproduksi oleh Dassault Aviation. Jet tempur tersebut dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, seperti bom, meriam, rudal, dan radar sensor elektronik aktif. Diketahui bahwa Rafale dapat membawa senjata dengan berat hingga 9 ton. Kecepatan maksimumnya adalah 860 mph, yang setara dengan 1.384 km per jam. Pesawat tempur TNI Angkatan Udara terbaru ini menjadi satu-satunya pesawat tempur yang memiliki radar pemindai elektronik RBE-2 saat ini. Memiliki kemampuan mendeteksi dan melakukan pelacakan lebih awal, sehingga tidak dapat diganggu oleh radar pemindaian tipe mekanis, merupakan kelebihan yang ditawarkan dari radar pemindai elektronik RBE-2 ini.
Untuk memboyong salah satu pesawat tempur tercanggih Indonesia ini, perlu mengeluarkan dana sebesar 115 juta dolar atau sekitar 1,63 triliun rupiah per unitnya. Sementara biaya penerbangannya berada sekitar 16,5 ribu dolar atau sekitar 234,3 juta rupiah.